Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur atas kasih-Nya, kita boleh dipertemukan kembali pada pagi hari ini dalam santapan rohani kita, edisi Selasa 23 April 2024. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh besar kasih setia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Engkau telah memelihara kami dan melindungi kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh dan keadaan yang sehat. Bapa dalam kerajaan surga, mengawali kegiatan kami pada pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuntun dan sertai kami ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tawaris 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. 1 Tawaris 11 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan, Daud menjadi raja atas Israel. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Ayat yang keempat, lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertanahan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, "Siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin." Lalu Yoab, anak Seruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertanahan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Dikatakan berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu menyambut pemimpin pilihan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, menarik untuk memperhatikan bacaan ini, di mana rupanya Daud diurapi sebanyak 2 kali. Atas perintah Tuhan, Samuel mengurapinya di Betlehem menjadi raja Israel. Padahal Saul masih memerintah berstatus raja. Pengurapan kedua dilakukan atas permintaan rakyat Israel.
setelah mereka menyaksikan keberhasilan Daud memantapkan wilayah kerajaan. Ia menaklukkan beberapa suku yang mendiami wilayah-wilayah sekitar Israel, yang kemudian menjadi wilayah kekuasaan Israel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, jelaslah bahwa pengurapan pertama lebih bersifat rohani dan pengurapan yang kedua sudah bermakna secara politik. Pesan dari kitab 1 Tawari pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 yaitu bahwa orang Israel telah mengalami perubahan pikiran dan keyakinan. Saul menjadi pengingat bagaimana keinginan untuk menjadi sama seperti bangsa lain dan penilaian manusia. Sementara Daud menjadi pengingat mengenai kerajaan yang dikehendaki Allah. Serangkaian kemenangan yang diperoleh Daud dipahami sebagai pertanda baik yang membawa umat Israel menerima dan mengakui kedaulatan Allah, juga melalui kehadiran seorang raja yang dikehendakinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, pengakuan Israel atas keberadaan Daud sebagai yang ditetapkan Tuhan menjadi gembala dan raja Israel diteguhkan di dalam suatu ikatan perjanjian yang diadakan di hadapan Tuhan. Demikianlah Daud diurapi di Hebron dan menjadi raja sepenuhnya. Ia yang tidak dianggap layak dalam pandangan manusia justru menjadi raja yang memimpin dengan luar biasa. Sekalipun ia juga jauh dari sempurna, ia dianggap lemah dan melakukan banyak kesalahan. Tetapi Tuhan yang menetapkannya, semua karena kedaulatan dan kasih karunia Allah sendiri. Berdoalah semoga Tuhan sendiri menetapkan dan menyertai para pemimpin bangsa dan negara kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan boleh kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami juga mendoakan seluruh anggota jemaat Silo. Kiranya Engkau senantiasa terus memelihara mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka boleh terus menjalani kehidupan mereka hanya dalam kasih-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga menopang dalam doa segenap anggota jemaat Silo yang telah Engkau karuniakan tugas dan tanggung jawab kepada mereka, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam pendidikan. Kiranya Engkau terus memberkati mereka sehingga mereka boleh menjalankan itu semua dengan sepenuh hati dan boleh terselesaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami juga menopang dalam doa bagi segenap anggota jemaat Silo yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau terus menolong mereka dan memelihara mereka. Berkati setiap obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi. Kiranya dari semuanya itu mereka boleh memperoleh kesembuhan yang hanya daripada-Mu ya Bapa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga menopang dalam doa bagi segenap anggota jemaat Silo yang saat ini mengalami sukacita melalui pertambahan usia mereka. Kiranya Engkau terus memberkati mereka sehingga pada usia yang mereka boleh peroleh, mereka boleh menjadi lebih baik dan mereka boleh terus merasakan sukacita dalam kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan segenap orang tua terkasih kami yang saat ini dalam masa tuanya. Kiranya Engkau terus menyatakan kasih dan sukacita dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjalani masa tua mereka dan merasakan sukacita dalam kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami juga menopang dalam doa bagi setiap anggota jemaat yang saat ini bergumul, baik itu dalam hal mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Kiranya Engkau membukakan jalan bagi mereka dan menunjukkan yang terbaik untuk mereka.
Teruslah pelihara mereka dalam kasih-Mu, agar mereka boleh terus berpengharapan hanya kepadamu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan setiap persekutuan yang ada di dalam jemaat-Mu. Berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya, agar persekutuan tersebut boleh membawa harum kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa kami. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah sarota yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.